Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Balik lagi di channel YouTube Afif Safif, pakar bola mengomentari sepak bola dengan kebahagiaan. Sebahagia fans Barcelona di bulan Oktober, sebahagia pecinta sepak bola indah, sebahagia pendukung supporter timnas Spanyol. Karena nanti akan gue bahas Spanyol ini lagi-lagi memasuki era golden player lagi ya, era-era golden buat timnas dan pemain dari Spanyol. Nah, tapi hari ini gue akan membahas seputar Rodri yang mendapatkan Ballon d'Or. Ya, di samping itu juga bakal ada Lamine Yamal yang mendapatkan trofi Copa Trophy ya, pemain muda terbaik sebelum nanti Golden Boy. Itu akan digelar Desember nanti di tanggal belasan Desember. Lalu juga ada Aitana yang berturut-turut mendapatkan Ballon d'Or Woman ya. Ini GOAT-nya perempuan dia nih, GOAT-nya sepak bola woman ya, football woman dia tuh. Lalu juga ada Emiliano Martinez, Emi Martinez yang mendapatkan Yasin Trophy, yaitu penghargaan kiper terbaik sepanjang 2002 sepanjang tahun kemarin ya. Jadi ini debatable. Kira-kira layakkah seorang Rodri mendapatkan Ballon d'Or? Ya, layakkah Rodri mendapatkan Ballon d'Or? Sebelum gue bahas, gue mau ngucapin terima kasih buat yang selalu nonton, like, komen, dan subscribe channel YouTube gue. Semoga semua dalam keadaan sehat. Yang sekarang lagi sakit kondisinya diangkat penyakitnya dan disembuhkan. Yang lagi bekerja ya, diberikan kesuksesan yang lebih. Yang belum kerja segera mendapatkan pekerjaan, dan yang lagi kuliah, yang lagi masih belajar, masih sekolah, semoga kalian diberikan nilai yang bagus sehingga nanti dapat diterima di kampus, universitas, dan di kantor yang bagus yang kalian inginkan. Oke, sapa-sapa dulu lah bre ya, salam-salam dulu dari Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari luar Indonesia juga, orang Indonesia yang kerja di luar, sehat-sehat ya semuanya ya. Dan hari ini kita akan bahas apakah Rodri layak atau tidak mendapatkan penghargaan Ballon d'Or. Nah, sebelum kita bahas Rodri, kita bahas dulu beberapa nominasinya. Ada Lamine Yamal. Teman-teman, Lamine Yamal ya ini udah dapat Copa Trophy ya, pemain muda terbaik. Nanti Desember bisa lagi mendapatkan Golden Boy, pemain muda terbaik yang era Ballon d'Or tapi pemain mudanya. Dan di dalam nominasi Ballon d'Or ya yang umum itu Lamine Yamal masuk nominasi di atas Toni Kroos. Ya, jadi lu bayangin pemain masih 17 tahun, pemain masih di bawah 20 tahun, dia udah masuk kandidat peraih penghargaan pemain sepak bola terbaik ya, Ballon d'Or. Itu ada di 10 dia. Karena Copa Trophy udah dia yang megang, bahkan Golden Boy, lu mau adu Lamine Yamal sama siapa? Lu mau adu Lamine Yamal sama siapa? Siapa bisa pemain 17 tahun jadi tulang punggung ya, di Spanyol, sempat di Barcelona jadi tulang punggung Barcelona pas belum Hansi Flick masuk. Terus di Euro tampil impresif, sekarang juga berada di jajaran top skor dan dia masih 17 tahun. Siapa? Sorry tuh saya Arda Güler belum. Ya, Arda Güler di Madrid menang Champions. Iya, kontribusinya tapi apa dia? Kontribusinya apa? Saat Madrid menang Liga Champions, ya kalau lu mau ngasih ke Toni Kroos, Carvajal, ya kasih ke Vini, itu tuh orang-orang yang berkontribusi. Ya, sorry Arda Güler ya. Di Turki juga ya sayang sekali memang dia di Turki, harus kalau mau di Inggris, kalau mau di compare, tapi tetap aja secara statistik individual, secara menggendong tim, secara impact di lapangan, ya akselerasi jadi clutch moment di situ. Clutch player, game changer. Itu ada di Lamine Yamal semua. Jadi sebenarnya jauh ya kalau Lamine Yamal yang mendekati ya. Kalau lu mau bandingin Arda Güler ya lu sama Garnacho lah. Ya lu mau Arda Güler bandingin sama Kobbie Mainoo lah. Masih banyak muda-muda lain yang levelnya tuh se-Arda Güler. Tapi kalau Lamine Yamal dia di level yang berbeda menurut gua. Jadi untuk orang 17 tahun dan berada main bareng Barcelona di timnas Spanyol, impact-nya itu luar biasa, sangat-sangat layak untuk mendapatkan trofi ya, bukan cuma Copa Trophy tapi nanti di bulan Desember dia akan mendapatkan Golden Boy. Tapi ingat, jangan percaya sama bocoran, karena yang percaya sama bocoran jadi bocor.
Ini sebenarnya gue harus hati-hati ya, kalau gue off air gue bisa ngomongin panjang lebar tentang antara Rodri dan Vini. Banyak yang menyayangkan kenapa bukan Vini yang dapat. Ya, banyak yang menyayangkan kenapa Real Madrid nggak datang. Banyak yang menyayangkan kayak statement-statement Real Madrid, pemain-pemain Real Madrid yang akhirnya kayak berposisi kontra gitu sama France Football. Tapi sekali lagi gue mau ngingetin, yang dapat Ballon d'Or ini khususnya buat bocil-bocil yang nonton bola cuman live score, yang nonton bola cuma lihat berita atau highlight atau di TikTok. Di TikTok kan kocak-kocak tuh, informasi terkocak terapapun di universe TikTok itu emang aneh menurut gua dan beda. Nah, kalau lu mau ngatain orang yang menang Ballon d'Or itu anak FIFA, nggak nyambung. Tolong bilangin yang udah mulai punya akal, yang udah mulai punya pikiran, atau udah belajarnya nih, lu udah bisa nangkep omongan guru, udah bisa menjawab soal. Lu harus tahu kalau France Football itu bukan FIFA, dari France Football. Jadi kalau lu ngatain orang yang sering dapat Ballon d'Or itu anak FIFA, lu kocak. Itu yang pertama ya. Itu kocak. Ini France Football. Jadi beda nih FIFA Best Player sama France Football. Sama-sama dua-duanya itu lebih banyak si God, real God yang dapat ya. Jadi lu mau ngatain dia anak apa? Enggak, dia bodoh amat. Nah, France Football cara pemilihannya memang lewat jurnalis-jurnalis. Ini pasti debatable banget. Jadi bukan cuma secara objektif, tapi tetap ada subjektivitas di situ. Nah, kita bahas dulu apa aja syarat dari Ballon d'Or ya, mendapatkan Ballon d'Or. Ini ada tiga hal terpenting ya dari penghargaan Ballon d'Or nih. Di antaranya itu ada nih, 1, individual performance, crucial action dan impressive on field behavior. Jadi secara perform individual, secara individual tuh gimana tuh statistik ya, crucial action dia bisa gak muncul di momen-momen yang krusial, aksi-aksinya krusialnya tuh gimana, impresif ya di lapangan ya, secara data dan statistik, secara background. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, vital role in the team and honors ya. Jadi rule-nya tuh dia rule yang vital. Jadi dengan menangnya Rodri yang sekarang, memang Ballon d'Or itu bukan hanya sekedar siapa pencetak gol terbanyak ya, siapa yang menang ini itu ya. Jadi bahwa bukan cuma orang yang cetak gol yang menang Ballon d'Or, tapi sepak bola ada unsur lain, ada unsur bertahan, ada unsur breaker, ada unsur delaying football, ada unsur lu reading the game-nya, atau lu unsur statistik lainnya, itu banyak lah. Yang itu. Nah, yang ketiga, tadi udah ya. Be fair play and classy on field. Jadi ya lu harus fair play dan lu harus nunjukin sikap yang berkelas di dalam lapangan. Kayak gitu. Nah, sebelum kita lanjut, ini ada beberapa statistik ya, statistik Rodri dan statistik si Vinicius Junior, karena itu dihitung dan ternyata memang main di negara juga dihitung. Ya, dari 63 games, mereka bermain 63 games. Rodri bermain 63 games, Vini bermain 49 games. Ya, Rodri menciptakan 12 gol, seorang gelandang defense midfield malah. Vini mencetak 26 goals. Tapi Rodri memiliki assist 14, Vini memiliki assist 11. Ya, key pass, Rodri 100, Vini 70. Ya, big chance created, Vini 19 unggul, Rodri 11. Big chance miss menyanyiakan peluang ada 26 dari Vini, 4 dari Rodri. Successful dribble yang sukses, yang berhasil, Vini 130 ya 41%. Si Rodri 66 ya 72%. Duels won, yang menang duel, Rodri memenangkan duel sebanyak 352 kali. Vini memenangkan 266 kali. Ya, akurasi passing yang akurat 93%, akurat dari Rodri. Vini 78% passing yang akurat ya. Game loss, Rodri kalah sekali,
Vini kalah 3 kali. Ya, average rating, ya rating rata-rata Rodri 7,89, Vini 7,36. Ya, setelah itu di saat kemarin ini pemenangan Ballon d'Or, Rodri mendapatkan Euro, Premier League, UEFA Super Cup, sebelumnya FIFA Cup World Cup. Ya, terus juga ada di Europod, dia Man of the Match Europod, terus FIFA CWC Golden Ball, longest unbeaten yang dalam jangka waktu lama di Premier League, dan longest unbeaten streak club of football, rapotnya begitu. Vinicius memenangkan Liga Champions, La Liga, Spain Super Cup, ya jadi seperti itu. Nah, ini ada Euronya kan. Si Rodri itu ada Euronya berarti, dan negara memang dihitung, diakumulasikan. Nah, masalahnya Vini emang OP di Liga Champions. Nah, Rodri itu OP di Euro. Bahkan dia pemain terbaik Euro. Ya kan, dia bisa memenangkan Euro. Notabene adalah Euro hajatan 4 tahun sekali. Euro 4 tahun sekali, Liga Champions setahun sekali. Mungkin lu sering membantah kayak ya justru itu turnamen berapa musim doang kayak gitu. Nah, tapi ya justru value-nya turnamen yang berapa musim doang, lu bisa gak menunjukkan kelas lu di situ? Lu bisa gak bermain dengan bukan teman-teman lu yang diambil dari harga mahal dicomot yang jadi sistem. Ini di sistem negara. Nah, kalau menurut gue di situ ini karena emang data dan berasal dari subjektivitas, ini cuma opini-opini doang ya. Karena yang milih juga jurnalis, ya subjektivitas jurnalis. Pertama secara statistik seperti itu. Vini OP di Liga Champions. Ya, ini OP di Euro, di Premier League bagus, unbeaten lama. Terus bukan cuma menangin Euro, tapi statistiknya bagus, dia juga menjadi pemain terbaik Euro, si Rodri. Ya, Euro 4 tahun sekali, Liga Champions, lu besok bisa menang lagi. Makanya Vini nge-tweet tentang apa, kalau lu emang menginginkan hal ini, gue bisa bikin ini 10 kali. Ya bisa, kalau emang Liga Champions, bisa menang. Kemenangan possible kemenangannya itu lebih banyak kalau di Liga Champions karena setahun sekali. Euro, Piala Dunia value-nya lebih besar menurut gua. Ya. Tapi seandainya saja di Liga Champions menang, pun Rodri menang nih di Euro, ya, terus dia pemain terbaik, tapi Vini menang Copa America yang notabene adalah Amerika Latin, tapi kadang ada tim-tim dari luar Amerika Latin yang ikutan, kan gitu kan peraturannya. Seandainya aja Rodri menang Euro, Vini menang atau minimal final di Copa America, bisa menang Vini. Yakin gue. Bisa menang Vini. Tapi dengan catatan statistiknya bagus. Dia ngegendong tim. Main Vini di Brazil sama kayak main Vini di Madrid. Oh, itu menang. Nggak usah sampai final deh. Nggak usah sampai juara, sampai final aja. Menang. Cuman masalahnya kan Brazilnya drop banget, Vininya nggak kelihatan banget. Itu mungkin ini mungkinnya analisa gua aja. Ya, itu ada di situ. Lu mau apa lagi? Nih, kita bahas lagi secara statistik yang lain. Tapi kan impresif, tapi kan golnya Vini mungkin lebih banyak, ini lebih banyak gitu. Nah, kalau lu ingat 2018 saat Modric itu memenangkan Ballon d'Or, statistik Modric sama Messi itu kalah, jauh bahkan kalahnya. Dari 59 games Modric lakukan, dia mencetak 4 gol dan 12 assist, ya. 4 gol, 12 assist. Sementara Messi saat itu dari 54 games dia mencetak 51 gol dan 26 assist. Nah, permasalahannya adalah, kan tadi gue bilang bukan cuma hanya sekedar mencetak gol, tapi gimana statistik lu. Gue yakin secara statistik pun di 2018 kalau dijumlahin man of the match terbanyak, rating dihitung, itu masih menang Messi. Tapi impactful dan value dari Piala Dunia itu membuat Modric terlihat lebih di atas Messi. Dan Messi terima-terima aja. Itu kan. Karena saat itu Kroasia sampai final ya, lawan Prancis. Dan itu, ya, secara statistik kalah Modric sama Messi. Tapi secara value, di saat itu ya value Piala Dunia itu emang gede. Menanglah Luka Modric,
Itu kan jadi apalagi mau di 2013 ya, itu trofinya si Ribery lebih banyak, Messi juga ada trofi, ada yang nggak punya trofi. 2013 yang menang yang nggak punya trofi, kan ada kayak gitu. Ada gitu hitung-hitungannya. Bahkan ya ini statistiknya, misalkan lu bilang itu mah statistiknya jelek, statistiknya si Rodri saat menang di mana namanya? Di Ballon d'Or. Nih, statistik Rodri saat menang Ballon d'Or, dia memenangkan 5 trofi, 12 gol dan 13 assist. Ini defense midfield lo harus ingat ya. CM lah, CM, nggak defense nggak apa-apa. Nah, Modric saat 2018 dia memenangkan 3 trofi, 4 goals dan 12 assist. Tuh. Mau pakai statistik yang mana? Nah, tapi kalau ya udahlah anggap aja Bang, statistiknya itu sama, semua sama gitu. Anggap aja sama statistik dan raihan trofi. Berarti kan subjektivitas. Subjektivitas masuk yang tadi nih. Berarti dari 1, individual performance, crucial action dan impressive on-field behavior. Yang kedua, vital rule and the team and honors. Yang ketiga, be fair play and classy on-field. Berarti yang nggak kepilih ya, berarti bukan cuma Vini dan Bellingham. Yang nggak kepilih ketiga, keempat. Ada yang secara statistik emang nggak unggul dan ada di antara 1-3 poin ini yang dia nggak miliki. Gitu. Itu dari gua aja. Ya. Gimana sejauh ini gimana penjelasan gua? Ini opini ya, karena kan subjektivitas ya, ada datanya juga, ada fakta yang terjadi di situ. Jadi subjektivitas emang dibalasnya emang harus dengan argumen dan harus dibalas dengan opini. Silakan kalau lu mau kantor-kantor kayak tapi saat itu Vini juga menang ini ya. Tadi kalau dari gua ya, Liga Champions emang value-nya gede, tapi ini ajang setahun sekali, siapapun bisa menang Liga Champions, siapapun bisa top di situ. Tapi value Piala Dunia, value Euro, value memenangkan negara, Copa America, Nation League gue nggak tahu lah ya, Nation League kayak B aja gitu. Ini yang 4 tahun sekali, yang udah ada dari dulu, ya di situ saatnya lu nunjukin momen juga gitu. Kalau lu emang pemain hebat, gue hebat bukan cuma di tim yang notabene adalah dibeli, dicomot, dicocokin jadiin satu, enggak. Kalau negara kan kita mungkin main dari akademinya, ntar pelatihnya beda, itu yang harus bisa ditunjukin. Karena kalaupun ya tadi gue bilang, kalau Vini sampai final aja, tapi minimal dia cetak gol berapa gitu, ada di papan top skor atau pemain terbaik juga gitu. Kalah tapi pemain terbaik di Copa America, menang Ballon d'Or gitu. Jadi buat kalian yang mau ngatain Rodri ini anak FIFA, belajar lagi. FIFA tuh ada FIFA Best Player. Jadi ini anak Prancis berarti Rodri ya. Begitu. Nah, itu kalau mau bantah silahkan yang terjadi di Ballon d'Or. Bahkan kalau lu baca statistik Vini sama Doku secara individual, ya lu baca aja lah sendirilah. Ya ini Doku masih unggul, cuma Doku nggak dapat trofi Liga Champions, udah gitu aja. Kalau misalkan ya udah lanjut aja. Itu off air nanti kalau kita bahas. Nah, lalu juga ada sentimental antara Real Madridnya dan Ballon d'Or ya, dengan nggak datangnya pemain Madrid semua. Kalau ada yang bilang Munchen juga nggak datang, Munchen memang nggak datang, tapi Harry Kane datang. Dan De La Fonte, pelatih dari Spanyol, mengatakan bahwa sangat disayangkan untuk sepak bola ya, Real Madrid nggak datang. Padahal dia kan dapat pelatih terbaik, Ancelotti, lalu juga ada Real Madrid klub terbaik tahun lalu. Jadi ya gue nggak tahu alasannya, memang dia support Vini, ya nggak apa-apa, silakan monggo gitu kan. Ya gue sih tetap ya memberi selamat kepada yang menang, siapapun yang menang. Kalaupun Vini yang menang ya pasti gue ucapin selamat buat Vini, tapi yang menang Rodri ya gue ucapin selamat buat Rodri. Jadi itu penjelasan Ballon d'Or dari gue. Gimana kalau menurut kalian, apakah ini sebenarnya layak Rodri? Nah, tapi kalau komen kalian dikasih argumen, menurut gue Rodri nggak pantas Bang, yang pantas ada Carvajal kok gitu, ada Bellingham kok gitu kan ya. Kalau lu komen, pasti di bawah lu ntar ada yang komen lagi, itu kayak ngadu argumen sama lu, ngadu mekanik. Enggak, kalau ini tuh gini-gini gitu. Gua harusnya Vini gini-gini, tapi Vini gini-gini, itu pasti ada. Jadi
Gua sangat menunggu Karbol untuk berkomentar, karena sekali lagi gue bilang bahwa Pak Karbola bukan cuma lu dengerin gua, tapi kita diskusi, tempatnya diskusi sepak bola, nongkrong sepak bola. Oke, sampai ketemu lagi di konten-konten berikutnya. Sehat-sehat selalu. Kalau ada salah-salah mohon maaf. Sampai ketemu lagi. Vamos.